Shalom anak-anakku kelas 4. Bagaimana kabarnya? Tentunya anak-anak tetap semangat dan anak-anak luar biasa di dalam Tuhan. Nah, untuk pembelajaran hari ini anak-anak kelas 4 masuk di materi 1, yakni sungguh Allah Maha Hadir. Yuk kita mau belajar. Anak-anak Tuhan yang hebat, tahukah kalian bahwa seluruh isi bumi ini ada yang menggerakkan, ada yang menumbuhkan dan mengembangbiakan. Siapa? Siapa tahu angkat tangannya? Iya, yang menumbuhkan, yang menggerakkan, dan yang mengembangbiakan seluruh isi bumi ini adalah Tuhan Allah. Nah, kalau kita membaca dalam kitab Mazmur pasal 104 dan ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-35 itu tentang kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Nah, sekarang kalian sudah tahu bahwa Tuhan Allah hadir di sana. Semua isi bumi akan mati, tidak bergerak jika Tuhan tidak menggerakkannya. Hal ini yang menunjukkan kekuasaan Allah atas langit dan bumi. Di bumi yang kita tempati ini, makhluk hidup bisa menjalankan kehidupannya. Makhluk hidup bisa hidup karena ada yang memberi hidup. Siapa? Tuhan Allah. Allah hadir sebagai sumber hidup karena Tuhan Allah yang memberikan hidup kepada semua makhluk yang ada di bumi ini. Tuhan Allah memelihara pertumbuhan makhluk hidup sehingga bisa berkembang. Tuhan Allah berkuasa atas segala yang diciptakannya. Kuasa Tuhan adalah mutlak, tidak ada yang menyamai, bahkan melebihi. Kuasa Allah dinyatakan pada mulanya ketika Tuhan Allah menciptakan alam semesta. Tuhan Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Pada waktu itu bumi belum berbentuk, gelap dan kosong. Tuhan Allah menciptakan melalui firman-Nya, diciptakanlah. Nah, pada hari yang pertama Tuhan Allah menciptakan terang. Terang ini berguna untuk membedakan siang dan malam. Pada hari yang kedua, Tuhan Allah menciptakan cakrawala. Nah, cakrawala ini juga disebut sebagai langit yang memisahkan air yang di atas dan air yang di bawah. Nah, pada hari yang ketiga, Tuhan Allah menciptakan daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan ini ada 4 jenis ya anak-anak ya. Yang pertama yakni jenis tumbuhan, yakni tumbuhan buah. Contohnya ada mangga, apel, anggur, pisang, durian, dan masih banyak lagi. Yang kedua jenis tumbuhan apa? Tumbuhan bunga. Contohnya mawar, melati, dahlia, kenanga, kamboja, dan masih banyak lagi. Jenis yang ketiga apa? Tumbuhan sayur. Contohnya brokoli, kacang panjang, buncis, bayam, kangkung, dan masih banyak lagi. Dan yang keempat apa? Jenisnya adalah toga, yakni tanaman obat keluarga. Contohnya apa? Jahe, kunyit, temulawak, temu giring, lengkuas, jahe, dan masih banyak lagi, ya kan? Nah, pada hari yang keempat, Tuhan Allah menciptakan benda-benda penerang yang ada di langit, yaitu
matahari, bulan, dan bintang. Selain untuk menerangi bumi, benda-benda penerang yang ada di langit tersebut juga berguna untuk mewujudkan masa-masa yang tetap, yaitu apa? Hari, bulan, dan tahun. Pada hari yang kelima, Tuhan Allah menciptakan binatang yang hidup di udara dan binatang yang hidup di air. Contoh binatang yang hidup di udara, yakni apa? Segala jenis burung, kupu-kupu, capung, lebah, nyamuk, dan masih ada lagi ya. Kemudian contoh binatang yang hidup di air, yakni segala jenis ikan. Ada gurita, ada cumi-cumi, udang, bintang laut, kuda laut, dan masih ada lagi. Nah, pada hari yang ke-6, Tuhan Allah menciptakan binatang yang hidup di darat dan manusia. Contohnya, binatang hidup di darat apa? Ayam, kelinci, sapi, kambing, anjing, dan masih banyak lagi, ya kan? Nah, Tuhan Allah menciptakan bumi beserta isinya itu selama 6 hari. Bukan 6 menit, bukan 6 jam, tetapi 6 hari. Nah, Tuhan Allah menciptakan bumi beserta isinya ini hanya dengan berfirman. Ya, sudah paham ya? Nah, pada hari yang ke-7, Tuhan Allah berhenti mencipta. Bukan berarti kemudian Tuhan Allah enak-enakan ya jalan-jalan ke mall, tidak. Tetapi Tuhan Allah pada hari yang ke-7, maksudnya berhenti mencipta adalah menguduskan dan memberkati semua yang telah diciptakannya. Nah, kuasa Allah juga ditampakkan ketika Tuhan berhenti mencipta dengan cara apa tadi? Memberkati, menguduskan, dan memelihara semua ciptaannya. Nah, kepada manusia Allah memberikan kuasa untuk apa? Untuk menaklukkan bumi dan menguasainya. Artinya manusia boleh mengambil kekayaan alam untuk apa? Kebutuhan hidupnya. Namun juga harus menjaga dan merawat dengan penuh tanggung jawab. Nah, jadi Tuhan Allah hadir itu ketika Tuhan Allah menciptakan bumi beserta isinya. Nah, di situ Tuhan Allah juga memberikan kekuasaan kepada manusia untuk apa? Menguasai bumi ini. Tetapi yang perlu diingat bahwa manusia harus apa? Harus memelihara, merawat, dan mengusahakan bumi ini dengan penuh tanggung jawab. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Untuk tugasnya, silakan anak-anak menyebutkan 10 contoh binatang yang hidup di udara, kemudian 10 contoh binatang yang hidup di air, dan 10 contoh binatang yang hidup di darat. Oke ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.